Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Dr. Rati. Saya dari Puskesmas Rano Meto. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang aktivitas fisik. Nah, mulai dari yang pertama itu adalah bagaimana definisinya. Kemudian yang paling penting adalah kita mengetahui apa saja manfaat dari aktivitas fisik dan seperti apa jenis-jenis dan juga contohnya. Ya, mungkin dari ibu-ibu kader di sini mungkin ada yang sudah tahu apa itu aktivitas fisik? Belum ya, baik. Nah, aktivitas fisik itu adalah setiap gerakan tubuh yang dilibatkan oleh kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi, ya. Nah, oke, aktivitas fisik itu apa saja sih sebenarnya manfaatnya? Sebenarnya aktivitas fisik itu sangat banyak sekali manfaatnya, Bu. Ada salah satunya bisa mengendalikan berat badan, ya. Kemudian yang kedua, mengendalikan tekanan darah sehingga kita bisa mengontrol tekanan darah kita, mencegah untuk sampai terjadi hipertensi. Nah, kemudian yang ketiga, menurunkan risiko keropos pada tulang atau biasa mungkin disebut osteoporosis pada orang tua. Kemudian mencegah diabetes mellitus atau penyakit gula. Dan selanjutnya ada juga mengendalikan kadar kolesterol, ya, dan meningkatkan daya tahan dan juga sistem kekebalan tubuh, dan memperbaiki kelenturan tubuh dan kekuatan otot, serta memperbaiki postur tubuh, nah, supaya kita tidak jalan ataupun postur tubuh kita tidak membongkok. Kemudian mengendalikan stres, dan yang terakhir bisa juga mengurangi kecemasan. Jadi sangat banyak sekali manfaat-manfaat dari aktivitas fisik ini. Dan saya harapkan semoga ibu kader ini bisa menjelaskan kepada masyarakat bagaimana pentingnya dan juga manfaatnya dari aktivitas fisik tersebut. Nah, apa saja sih aktivitas fisik itu, jenis-jenisnya seperti apa saja? Jadi secara umum aktivitas fisik itu terbagi atas 3. Ada aktivitas fisik ringan, ada yang sedang, dan ada juga yang berat. Nah, kalau yang ringan contohnya seperti apa sih? Ya, contohnya seperti kayak berjalan santai di rumah menuju ke kantor, atau ke dalam pusat perbelanjaan dan lain-lain. Seperti juga biasa bermain biliar, itu adalah aktivitas fisik yang ringan, atau menyapu, itu juga adalah aktivitas fisik yang ringan, Bu. Kemudian ada aktivitas fisik yang berat, yang sedang maksud saya. Yang sedang itu seperti kita melakukan aktivitas berjalan cepat, ataupun pekerjaan sebagai tukang kayu, itu adalah pekerjaan atau aktivitas fisik yang sedang. Selanjutnya ada aktivitas fisik yang berat. Seperti apa? Misalkan kayak bermain bola, itu adalah aktivitas fisik yang berat karena dia mengeluarkan banyak keringat aktivitasnya, sehingga denyut jantung dan juga frekuensi nafas semakin meningkat sampai mungkin nafasnya terengah-engah seperti itu. Dan ada banyak lagi seperti bersepeda juga salah satu contohnya. Ya, mungkin itu saja, mungkin dari sini, dari penyuluhan saya mungkin ibu kader bisa mengetahui seperti apa manfaatnya dan apa saja jenis-jenis yang contoh dari aktivitas fisik itu, dan mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas fisik dengan baik, ya. Itu tadi penjelasan saya mengenai aktivitas fisik. Mungkin dari ibu kader apa ada yang sudah mengerti tentang aktivitas fisik ini? Sudah. Yang paling penting adalah manfaatnya. Ada yang bisa tahu manfaatnya tadi yang telah saya jelaskan? Salah satunya Dapat mengendalikan terjadinya penyakit hipertensi. Oke, bagus. Itu adalah salah satu dari manfaat aktivitas fisik yang baik. Ya, mungkin itu saja ya, Bu, ya. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu? Untuk sementara sudah cukup. Sudah cukup ya. Baik, saya tutup untuk penyuluhan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusnani dari Puskesmas Rano Meto. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang atau pendidikan kesehatan tentang hipertensi. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu hipertensi dan penyebabnya dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu tujuan pembelajaran kita, yang mana setelah dilakukan penyuluhan ini atau pendidikan kesehatan ini agar ibu-ibu kader semua dapat mengetahui apa itu hipertensi. Kemudian tujuan khususnya yaitu
Setelah mengikuti penjelasan ini, ibu-ibu kader dapat menjelaskan apa itu pengertian hipertensi, penyebab hipertensi, kemudian klasifikasi hipertensi, tanda dan gejala hipertensi, kemudian komplikasi hipertensi, dan cara mengatasi dan mencegah hipertensi. Baik, ibu-ibu kader, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu. Yang pertama tentang pengertian hipertensi. Yang mana hipertensi itu adalah kenaikan tekanan darah melebihi dari batas normal, yang mana sistolnya yaitu lebih dari 140, kemudian diastolnya lebih dari 40. Kemudian penyebab dari hipertensi yang mana salah satunya itu penyakit saluran kemih, kemudian penyakit endokrin, arteriosklerosis, kemudian merokok, kemudian minum minuman alkohol, kemudian juga bisa dari kolesterol tinggi. Kemudian klasifikasi dari hipertensi yang mana kalau hipertensi normal yaitu sistolnya kurang dari 120, kemudian diastolnya kurang dari 80. Kemudian yang mana dikatakan hipertensi itu yang terbagi dari 3 derajat, yang mana derajat pertama yaitu sistolnya 140 sampai 159, kemudian diastolnya 90 sampai 99. Kemudian dikatakan derajat 2 apabila sistolnya 160 sampai 179, kemudian diastolnya 100 sampai 109. Kemudian yang kategori derajat 3 yaitu sistolnya lebih dari 180, kemudian diastolnya lebih dari 110. Kemudian saat sini tanda dan gejalanya yaitu yang pertama gelisah, kemudian kepala pusing, kemudian gemetar, kemudian sering marah-marah, kemudian jantung berdebar-debar, kemudian tekanan darahnya lebih dari 140/90. Kemudian keringat berlebih, gangguan penglihatan, kemudian nafsu makan menurun, sulit konsentrasi dan mudah tersinggung. Kemudian komplikasi dari hipertensi yang mana salah satunya yaitu bisa menyebabkan stroke, kemudian gagal ginjal, kemudian kerusakan gagal jantung, kemudian kerusakan gagal ginjal, kemudian kerusakan jaringan otot. Yang mana di sini juga saya akan menyampaikan bagaimana cara mengatasi dan pencegahan hipertensi, yang mana bisa kita juga dengan memakan makanan yang bergizi, kemudian menghindari makanan yang berlemak dan mengurangi makanan-makanan asin, kemudian menghindari makanan-makanan yang berbahan pengawet, kemudian menghindari merokok, istirahat yang cukup, kemudian belajar untuk tenang, menikmati hidup dan selalu bersyukur. Mungkin demikian penyuluhan saya atau pendidikan kesehatan saya. Saya kembalikan kepada ibu. Apakah ibu sudah mengerti? Mengerti, Bu. Ya, makasih. Mungkin sekian untuk penyuluhan kali ini. Mungkin nanti setelah penyuluhan ini ibu kader bisa apabila di lapangan kemudian mendapatkan pasien hipertensi, mungkin ibu kader bisa menjelaskan apa yang saya jelaskan tadi kepada warga. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya perkenalkan diri, nama saya Yeni Patayani dari Puskesmas Ranometo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan edukasi tentang bahaya merokok. Tujuan umum dari pembelajaran ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya merokok. Sedangkan tujuan khusus yaitu masyarakat lebih mengerti tentang pengertian dari merokok, dampak dari merokok, dan manfaat dari berhenti merokok. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan pengertian merokok. Pengertian merokok yaitu membakar sebatang rokok yang banyak mengandung nikotin, hampir 4.000 mengandung zat adiktif atau yang berbahaya bagi tubuh kita. Terutama pada paru-paru kita dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru atau kanker paru-paru, gangguan pembuluh darah arteri, dan gangguan jantung. Dampak dari bahaya merokok yaitu 1. Dapat menyebabkan radang saluran nafas atau asma, penyakit jantung,
kanker paru, kanker hati, kanker pankreas, dan dapat juga menyebabkan kerontokan pada rambut, kerusakan pada gigi, bau yang tidak sedap, kebutaan atau katarak, dan dapat juga menyebabkan gangguan pendengaran lebih awal. Kemudian manfaat yang ditimbulkan dari berhenti merokok, satu, meningkatkan kadar sirkulasi oksigen dalam darah. Yang kedua, badan merasa lebih segar dan fit. Yang ketiga, kekebalan tubuh lebih meningkat karena kita terhindar dari zat-zat aditif atau tar, nikotin, dan yang lain-lainnya. Kemudian untuk berhenti merokok memang kita akan sulit sekali. Di sini kita harus ada motivasi atau niat dari diri sendiri. Seperti kita ketahui juga ada 3 sistem atau 3 T yang kita ketahui, yaitu timer. T yang satu timer, T yang kedua yaitu motivasi dari diri sendiri, motivasi dari keluarga, dan motivasi dari lingkungan sekitarnya. Yang keempat yaitu olahraga secara teratur. Bagaimana ibu-ibu, sudah mengerti apa yang saya sampaikan? Ya, mengerti. Coba saya akan mereview atau mengevaluasi apa yang saya sudah sampaikan. Apa itu ibu-ibu dampak dari merokok? Dampak dari merokok bisa menyebabkan hipertensi, bisa menyebabkan radang paru-paru. Ya, oke. Ya, ibu-ibu sudah mengerti. Saya yakin dan percaya ibu-ibu sudah tahu semua. Nah, di sini setelah pemberian edukasi ini, saya mengharapkan ibu-ibu dapat menerapkan di masyarakat dan menyampaikan terutama pada keluarga kita. Ya, demikianlah penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.